Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar bin Yasir, keluarga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta kesabarannya dan dijanjikan sebagai ahli syurga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ingin tahu gimana kisahnya dari keluarga Yasir yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai para penghuni syurga? Saksikan video ini secara lengkap. Kita akan bahas pada segmen kali ini. Keluarga Yasir merupakan salah satu keluarga sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi para penghuni surga. Berawal dari seorang Yasir adalah orang Yaman yang tadinya berkunjung ke Mekah untuk mencari saudaranya, lalu dengan berjalannya waktu merasa kerasan dan akhirnya menjadi penghuni atau menjadi penduduk di kota Mekah. Setelah berjalannya waktu dan atas izin Allah Subhanahu wa taala juga dijadikanlah di situ seseorang tuan dan terjadilah pernikahan antara budak seorang tuan yang bernama Sumayyah bin Khayyat dengan Yasir yang tadinya adalah orang Yaman lalu menjadi domisilinya di Mekah. Lalu lahirlah dari mereka berdua dari pernikahan yang begitu indah seorang anak yang bernama Ammar yang dinisbatkan ke ayahnya Yasir, jadi namanya adalah Ammar bin Yasir. Kala itu kaum muslimin di awal-awal keimanannya mendapatkan ujian yang sangat besar sekali. Para kaum Quraisy yang sudah lama menyembah berhala atau Tuhan dari nenek-nenek moyangnya yang terdahulu merasakan bahwasanya kaum muslimin ini sudah menjadi kompetitor dari sisi religiusitas atau keimanan yang ada di Mekah ketika itu. Sehingga orang-orang muslim yang sudah mengakui keimanannya mendapatkan diskriminasi yang begitu keras dari para kaum Quraisy. Salah satunya adalah keluarga Yasir ini, salah satunya Ammar bin Yasir dan ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Mendapatkan banyak sekali ujian yang tidak bisa kita gambarkan seperti apa ujian itu. Tapi itu bisa dijelaskan di banyak sekali riwayat bagaimana siksaan yang diterima oleh keluarga ini. Tapi Rasulullah sudah berjanji, bersabarlah wahai Yasir, kau dan keluargamu akan menjadi ahlu syurga. Dengan berkeyakinan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah keluarga Yasir terus bertahan dalam keimanannya. Di bawah tuan yang ada di Bani Makhzum, mereka setiap hari merasakan ujian-ujian dan siksaan-siksaan. Tapi selalu mereka rasakan dengan keimanan yang kuat tanpa tergoyahkan. Bahkan sampai orang-orang yang turut menyiksa mereka di setiap harinya itu sampai merasakan titik kejenuhan. Bahwasanya orang-orang ini tidak kunjung mengendorkan keimanannya, tapi malah terus menambahkan tingkat keimanannya. Lagi-lagi dan lagi. Kekerasan dari Bani Makhzum dengan terus menghadirkan siksaan-siksaan kepada keluarga Yasir, baik kepada Yasir maupun istrinya Sumayyah dan juga kepada anaknya Ammar, menjadikan suatu ketika dari proses siksaan-siksaan itu membawa pada titik kesyahidan. Yang pertama dirasakan oleh istri dari Yasir, yaitu Sumayyah. Di tangan Bani Makhzum, Sumayyah menjadi salah seorang syahidah yang pertama di dalam Islam. Perempuan yang menjadi syahid di golongan kaum perempuan. Pastinya perjuangan seorang perempuan dalam menjalani siksaan, tapi dibarengi dengan keimanan yang begitu kuat, patut dicontoh untuk para kaum muslimin dan muslimat semua. Yang perempuan kaum muslimin yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, bisa mempertahankan keimanannya. Bahkan sampai menghadapi kesyahidan yang memang dia rindukan dalam keimanan. Dari sini kita jadi memahami bahwasanya dalam setiap apa yang kita komitmenkan dalam diri kita pasti menimbulkan sebuah efek. Dalam sebuah kaidah dikatakan ar-ridha'u bi syai'in war-ridha'u bima yatawalladu minhu. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pastinya akan ada konsekuensi yang turun setelah keputusan yang kita ambil tersebut. Salah satunya adalah menjaga keimanan kita dengan bentuk komitmen. Komitmen yang dihadirkan oleh para sahabat terdahulu, khususnya pada keluarga Yasir, komitmen yang menghadirkan siksaan. Tapi
Dengan itu justru malah menambahkan keteguhan, kesabaran, dan kekokohan iman. Karena mereka yakin di tengah ujian yang mereka jalani, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam kesulitan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering dengar juga ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dari situ kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah ujikan di depan kita sudah dalam takaran batas kemampuan kita. Dalam suatu hari, Rasulullah mengunjungi keluarga Yasir. Lalu Yasir beserta keluarganya mencurahkan isi hati mereka dari siksaan yang terus mereka rasakan. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ujian yang kami terima sudah mencapai titik paling maksimal dari ujian yang kita bisa jalani." Lalu apa yang disampaikan Rasulullah? "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala." Dengan itu Yasir dan keluarganya makin kuat menjalani ujian yang walaupun hari demi hari makin sulit mereka jalani. Sampai pada suatu hari Rasulullah mendatangi tempat di mana para Bani Makhzum menzolimi para kaum mukminin di sana. Di tempat di mana para budak yang didiskriminasi dengan siksaan-siksaan makin hari makin berat. Sampai pada suatu ketika melihat Ammar didapati dalam ujian yang begitu berat dengan bara api yang menempel ke kulitnya, seraya Rasulullah mendatangi mereka lalu mengusap kepala Ammar dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah api yang menempel di tubuh Ammar menjadi dingin sebagaimana Engkau menjadikan api yang tidak terasa panas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Sebegitu sayangnya Rasulullah kepada Ammar sehingga Ammar bisa menjalani ujian dengan teguh dan tegar. Dengan adanya ujian demi ujian sampai di batas titik kemampuan seorang Ammar. Di suatu ketika ujian itu menghasilkan ketidaksadaran pada si Ammar tersebut. Jadi karena kuatnya ujian tersebut, Ammar sampai tidak lagi merasakan apa yang ada di dalam tubuhnya, bahkan omongannya pun sudah tidak lagi bisa dia ucapkan secara sadar. Sampai di mana para kaum Quraisy ketika itu menuntun Ammar untuk mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad SAW di luar batas kesadarannya atau di luar kesadarannya. Ternyata setelah itu menjadikan Ammar terlepas dari ujiannya dan dia baru sadar ternyata terlepasnya dia dari ujian tersebut, dari siksaan tersebut dilandasi dengan ucapan yang dia tidak sadari bahwasanya itu mengkecilkan Nabi Muhammad SAW. Jiwanya boleh lepas, raganya boleh terlepas dari siksaan, tapi hatinya terbelenggu dengan penuh rasa bersalah. Akhirnya beliau mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia terlepas dari siksaan itu karena secara tidak dia sadari dia mengucapkan perkataan yang di situ menghina Rasulullah SAW dan juga agama Islam. Lalu Rasulullah menguatkan Ammar bahwasanya dia mengucapkan itu di luar kesadarannya, maka insya Allah akan mengampuninya. Lalu turunlah ayat dalam surat An-Nahl bahwasanya apa yang dilakukan Ammar itu bisa dimaklumi karena dia melakukan secara tidak sadar padahal hatinya masih dalam keimanan. Ammar bin Yasir adalah seorang pejuang yang tidak perlu dilakukan lagi sepak terjangnya dalam setiap peperangan. Hampir di setiap peperangan yang di situ diikuti oleh Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir selalu hadir menjadi barisan terdepan untuk menggaungkan atau mengangkat agama-agama Allah Subhanahu wa taala dari para kaum kafirin ketika itu. Dan hadirnya peperangan di tengah-tengah Rasulullah SAW dan juga komitmen dia dalam menjaga keimanannya menjadikan Ammar bin Yasir adalah seseorang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir adalah diriku. Jika kalian menyakitinya, sama saja kalian seperti menyakitiku. Sebegitu sayangnya Rasulullah kepada sahabat Ammar bin Yasir ini. Seiring berjalannya waktu, wafatlah Rasulullah SAW. Turunlah pada masa kekhalifahan selanjutnya.
Di sana ada kekhalifahan Abu Bakar. Ammar bin Yasir pun ikut membersamai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi para orang-orang yang menolak membayar zakat dan juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Ada perang yang sangat unik, yaitu perang Yamamah. Dalam peperangan ini ada sebuah kisah heroik yang dihadirkan oleh seorang Ammar bin Yasir. Apa yang terjadi? Ammar bin Yasir menjadikan telinganya saksi perjuangan dia dalam memberantas kekafiran di kala itu. Dalam peperangan Yamamah yang berlangsung begitu lama, kita dapati telinga dari Ammar bin Yasir di kala peperangan tersebut bergoyang-goyang dan dalam kondisi sudah terputus. Bayangkan, sebuah keberanian, sebuah keteguhan dalam menghadapi musuh dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Pastinya dalam rangka untuk meneguhkan komitmennya dalam keislaman dia dan juga keimanannya. Seiring berjalannya waktu lagi, masuklah pada khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tapi kita ingin flashback sebentar. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dalam beberapa kali momentum kebersamaannya bersama Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, Ammar, engkau akan dibunuh oleh orang-orang yang melampaui batas atau cenderung rakus atas kekuasaan. Sampai pada suatu ketika terjadi musibah kepada Ammar bin Yasir, Rasulullah menegaskan kembali, tenang saja, musibah itu tidak akan berdampak apa-apa pada Ammar bin Yasir karena dia akan dibunuh oleh orang-orang yang melampaui batas. Seiring berjalannya waktu, khalifah demi khalifah berkelanjutan dari Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Al-Khattab, masuk ke khalifah selanjutnya Utsman bin Affan. Timbullah fitnah-fitnah di sana. Timbullah suara-suara orang yang haus akan kekuasaan di sana. Sampai Utsman bin Affan pun terbunuh dan hadirlah fitnah dan juga pertikaian di antara kedua kaum muslimin, antara Muawiyah dan Ali. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir merupakan orang yang direpresentasikan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah sangat menyayanginya. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Beliau mengambil salah satu pihak, yaitu pihak Ali bin Abi Thalib. Beliau merasakan bahwasanya Ali adalah salah satu sahabat yang dia kenal dan memang berhak mendapatkan tanggung jawab sebagai seorang khalifah. Sedangkan di sisi lain ada unsur-unsur keserakahan atas kekuasaan sehingga menghadirkan fitnah-fitnah dari terbunuhnya Utsman. Lalu mereka merasa bahwasanya terjadi sebuah ketidakadilan, lalu pecahlah pada perang yang dinamai sebagai perang Siffin. Bayangkan, dalam perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, dan ketika itu Ammar bin Yasir sedang dalam umur yang tidak muda lagi, 93 tahun. Bayangkan apa yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur 93 tahun. Pastinya dengan segala keterbatasan, tapi terus mengangkat bendera keimanannya, selalu mengangkat bendera yang dia anggap ini adalah yang hak, memperjuangkan komitmennya dalam keislaman. Dengan gagah berani dia turun ke medan perang, melawan golongan-golongan yang melampaui batas seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Alhasil gugurlah Ammar bin Yasir seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan orang-orang yang melampaui batas. Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada perang Siffin tersebut, wafatnya Ammar bin Yasir justru malah menambah keyakinan dan kekuatan kaum muslimin di golongan Ali ketika itu, sampai peperangan selesai, dan dalam bahasan ini selesailah tugas seorang yang akan menjadi ahli surga seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ammar bin Yasir. Sahabat Midas sekalian, dari sini kita menjadi tahu bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga komitmennya. Orang yang sabar atas segala ujian yang mungkin kita kalau jalani sekarang kita tidak akan mampu. Kita menjalani ibadah yang rutin saja mungkin masih banyak yang menjadi PR bagi diri kita. Usi nafsi wa iyyakum. Saya menasihati diri saya dan juga sahabat Midas sekalian. Ayo kita contoh para sahabat ini, khususnya salah satunya adalah Ammar bin Yasir yang dijanjikan keluarganya, ayahnya Yasir, istrinya Sumayyah,
dan juga anaknya Ammar akan menjadi ahli surga dengan kesabarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa yakum ajmain. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, di segmen Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.